Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita-cerita seputar hal-hal yang lucu, hal-hal yang menggelitik dan cukup menghibur. Dan bagaimana cerita-ceritanya, mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Jadi ceritanya gue ke gereja sama temen gue yang dia sedang mencoba ingin ke gereja. Beda agama yang pastinya. Dan dia tuh kaget. Handphone, tas semua ditaruh di bangku toh. Dia bingung. Pas pulang gereja ngomong sama gue. Nov, itu handphone, tas semua ditaruh di bangku, nggak hilang. Kan kita berdoa ya. Orang lu pada berdoa, gue dikit-dikit nengok ke belakang takut handphone gue hilang, katanya ngomong gitu. Gue ketawa, gue bilang nggak bakal hilang, tenang aja, lu taruh handphone, dompet, duit nggak bakal hilang di situ, nggak bakal. Orang Kristen masih tahu takut, gue bilang gitu. Terus dia bilang, lah kalau di gue mah sendal aja bisa hilang, katanya gitu. Bagus sekali suara kakak. Yang kakak bacakan berhari-hari kayak gitu apa artinya? Itu sholawat abang. Ya, itu artinya apa? Ya udah kita sholawatan lagi. Enggak, artinya apa? Enggak tahu dia artinya. Dia baca itu, tapi enggak tahu artinya. Terus untuk apa? Tanya mak, aku mau tanya. Tadi kan emak nyanyi-nyanyi, itu kan nyanyi-nyanyi. Artinya apa mak? Artinya apa? Enggak ada artinya. Oh, enggak ada artinya. Cuman menghibur. Enggak, maksud saya itu kan emak nyanyikan. Tahu artinya enggak? Abang, assalamualaikum abang, udah satu Enggak ada artinya. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Waktu tunjuk ini kenapa begini? Ya karena ada hadisnya. Iya, kenapa begini? Menerangkan itu. Kenapa nggak begini-begini? Kenapa nggak begini-begini? Nah, gini, Coba, kenapa? saya jelaskan ya. Iya, silakan. Saya jelaskan. Yang dalilnya. Ya, dalilnya itu, di saat kamu melakukan at-tahiyat maka menggerakkan kedua tangannya, menggerakkan telunjuknya. Iya, biar Mengangkat ngapa telunjuknya. begitu? Tidak ada penjelasan di situ. Iya, saya bilang. Iya. Makanya saya bilang, kalian itu bahkan nggak tahu kalian itu ngapain dikerjain, kalian itu bang dikerjain. Semua yang kau pakai dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu nggak ada satupun produksinya orang Islam. Semua bikinan kafir. Orang yang kalian anggap seburuk-buruknya ciptaan. Oh my God. Bahkan kalian tanpa malu-malunya, kalian naik haji, naik pesawat, bikinan kafir. Gimana Rijal kayak gitu kau masih percaya sama Quranmu Rijal? Kok nekat sekali kau percaya sama Quranmu? Harusnya kau bertanya kepada Allah. Ya Allah, mengapa orang yang kau sebut-sebut sebagai seburuk-buruknya ciptaan, mereka bikin pesawat ya Allah? Mereka bikin HP ya Allah? Bahkan jualan saya ini ya Allah, mesin-mesin spare part motor ini semua bikinan mereka ya Allah. Sedangkan bikinan umat Islam hanyalah kencing unta ya Allah. Jadi memang begitu. Orang Islam itu kalau ditanya tentang agamanya itu biasanya tersinggung. Begitu. Karena memang orang Islam itu tidak terbiasa ditanya begitu. Jadi hanya mengimani saja, iman buta begitu.
Seperti itu. Bagaimana Muhammad bercerita tentang surga? Bagaimana Muhammad bercerita tentang neraka? Sementara dia nggak pernah ke sana gitu loh. Di dalam sudut pandang agama Islam, bahwa Isa atau Yesus itu tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah orang lain yang wajahnya dibuat menjadi Isa, begitu? Atau Yesus? Yang saya tahu ya yang itu. Oke, artinya Allah menumbalkan orang lain untuk menggantikan Isa atau Yesus, betul? Bukan menumbalkan. Itu namanya menumbalkan lah bang, kan dia bukan Isa. Gimana bang ini? Artinya dia kan bukan Isa, cuman wajahnya dibuat seperti Isa. Dia menjadi disangka orang dia Isa, artinya dia jadi tumbal lah bang. Gimana itu? Selama saya mengikuti Bang Edis nih, saya Muslim loh bang. Mengikuti Bang Edis, kadang saya ketawa, kadang saya jengkel, kadang saya ketawa lagi, kadang saya terhibur gitu. Oke, tapi ini kita bangun logika bang ya. Gini bang. Iya. Logika yang kedua gini. Berarti orang-orang ini, mereka yang hendak menyalib Isa ini, mereka malah menyalibkan orang lain. Salah salib gitulah ya. Seharusnya Isa atau Yesus yang disalib, mereka malah salah salib gitu. Iya. Artinya begini bang, artinya mereka ini tertipu, betul? Nah, kalau ada yang tertipu, maka harus ada penipunya, betul? Iya, betul. Nah, siapakah penipunya? Nah, itu siapa yang menyalibnya? Nah, loh, mereka nggak bisa dibilang penipunya, bang, karena kan mereka ingin menyalibkan Isa yang sungguhan. Tapi tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui, mereka menyalibkan Isa atau Yesus yang KW. Artinya mereka kan tertipu. Iya. Nah, kalau mereka tertipu, lantas siapakah penipunya? Saya nggak mau ngomong bang, nanti saya kena penistaan. Kalau bumi itu bulat, otomatis air laut itu tumpah gitu. Menurut abang, ketika ada yang mengatakan jika bumi itu bulat, maka air laut bisa tumpah. Menurut abang, orang itu on nggak? Bodoh katanya. Jelas kan ini? Kamu harus dengan tegas mengatakan pernyataan Ustadz Yusuf PI adalah pernyataan bodoh. Coba kamu bilang. Pernyataan Ustadz Yusuf PI tentang air laut tumpah jika bumi itu bulat, itu adalah pernyataan bodoh. Katanya di Nusantara ini pertama kali yang diturunkan oleh Allah, Nabi Adam itu diturunkannya di tanah Jawa. Makanya ngaji, ayo ngaji yang jauh. Sampai ngaji nih ke Petamburan. Katanya di Nusantara ini pertama kali yang diturunkan oleh Allah, Nabi Adam itu diturunkannya di tanah Jawa. Makanya ngaji, ayo ngaji yang jauh. Sampai ngaji nih ke Petamburan. Iman di dalam Islam itu mengharuskan Anda punya akal dan pakai akal. A few moments later. Bin Salim ini bukan hanya bisa memadamkan api neraka saja, Pak Haji. Hanya, tapi bisa menghentikan matahari. Halo. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Bagaimana Ustadz Nababan mengislamkan kambing? Dikasih salam gini, be, gitu aja. Kita kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mati.
babi. Tak boleh pilih mati. Masuk ke dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Kau pilih mati atau makan babi? Aku mati aja lah, tak boleh. Mesti makan babi. Ambil kecap, colek-colek babi besar. Musik itu haram. Lalu bagaimana orang-orang yang mencari nafkah dengan bermusik? Musik itu hadis. Kata Abdul Somad. Mari kita buktikan apakah benar perkataan Abdul Somad itu. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas ibu. Wanita muslim ini menyuruh supir taksi untuk mematikan musiknya karena menurutnya musik haram dan tidak ada di zaman Nabi. Namun jawaban dari supir taksi ini akan membuatmu sedikit terkejut dan sedikit menggelitik juga. آقا ببخشید میشه موزیک رو قطع کنید؟ موزیک رو قطع کنم واسه چی؟ واسه که موسیقی حرامه ببخشید. حرامه؟ کی گفته؟ زمان پیغمبر مگه موسیقی بود آقا؟ زمان پیغمبر موسیقی نبوده؟ پس بفهم پیاده شو. چرا؟ زمان پیغمبر ماشین هم نبوده، پیاده شو واسه تا شطور بیه. Mujizat yang paling besar yang seluruh dunia bisa menyaksikan pada zaman beliau dan sekarang terbukti secara ilmiah adalah pembelahan bulan. Pembelahan bulan. Mujizat yang paling besar yang seluruh dunia bisa menyaksikan pada zaman beliau dan sekarang terbukti secara ilmiah adalah pembelahan bulan. Pembelahan bulan. Dulu zaman jahiliyah menyembah batu. Sekarang orang Islam pun menyembah batu. Apa yang setimpal itu batu. Seluruh umat Islam sujud ke batu. Umat Islam nyembah batu. Generasi kita mau menjawab apa? Loh, faktanya sujud menghadap ke batu. Yang menyatakan dirinya Islam. 6 miliar lebih cuma. Batu disebut. Apakah beranak? Tidak. Apakah batu ini beranak? Tidak. Sama ya? Sama. Ada Allah diperanakan? Tidak. Apakah batu ini diperanakan? Tidak. Sama. Nabung puluhan tahun, ngantri puluhan tahun, sampai sana cium-cium batu. Percaya nanti dosa menghapus batu, menghapus dosa. Betul? Hei, itu tuh kepercayaan kami, itu kebodohan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Apakah cukup terhibur? Apakah cukup tergelitik? Dan luar biasa sekali bagaimana kita menyaksikan hal-hal yang di luar nalar. Tetapi itulah yang terjadi dengan saudara-saudari kita yang muslim, beragama Islam. Dan kita hanya bisa berdoa supaya mereka mengalami hidayah di dalam Yesus Kristus, supaya mereka mengalami pertobatan, jiwa mereka mengalami kasih Tuhan, sehingga mereka menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan, hanya kita yang sanggup mendoakan mereka, dan kita yang mengasihi mereka, dan kita memberkati mereka. Ketika kita mendoakan dan memberkati mereka, kita percaya bahwa Tuhan pasti menjamah mereka. Karena sudah terbukti begitu banyak kesaksian-kesaksian yang terjadi, mereka dijamah Tuhan dalam mimpi dan penglihatan, dan itulah mujizat yang terbesar, yaitu keselamatan jiwa-jiwa.
Puji Tuhan, tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah semangat, tetaplah menjadi berkat, dan teruslah berdoa, bersyafaat bagi keselamatan jiwa-jiwa, bagi bangsa kita, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati kita, di nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.